Nah, Smart Traders, di video kali ini kita akan membahas mengenai hakikat sejati perdagangan saham. Jadi bagaimana sih kondisi perdagangan saham yang sebenarnya yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. So, stay tuned. Nah, hakikat sejati perdagangan saham atau kondisi real yang terjadi dari perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggu. Nah, sebagai ilustrasi di sini saya memilih perusahaan Telkomsel ya sebagai contoh dalam memaparkan bagaimana sih kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia itu. Nah, saham Telkom atau perusahaan Telkom ini kan tentunya memiliki yang namanya sertifikat saham ya, sertifikat saham atau warkat saham fisik lah seperti itu. Nah, perusahaan Telkom ini ternyata nilai kapitalisasinya itu sebesar 100 triliun. Nah, secara otomatis sertifikat saham Telkom ini atau saham warkat Telkom ini nilainya juga 100 triliun karena sertifikat ini mewakili perusahaan Telkom ini. Seperti itu ya. Ya, ibaratnya samalah seperti sertifikat rumah. Kalau rumah itu dijual dengan harga 100 juta, ya tentu sertifikat itu juga nilainya adalah 100 juta rupiah. Seperti itu. Nah, perusahaan Telkom ini nilai kapitalisasi pasarnya itu 100 triliun. Kemudian dia butuh dana nih, ya, butuh dana untuk mengembangkan perusahaan Telkom ini, baik itu dalam produksi produk maupun ekspansi atau pembukaan gerai baru di daerah-daerah tertentu seperti itu. Nah, karena butuh uang, perusahaan Telkom ini pemiliknya itu berpikir gimana sih caranya dapat uang untuk membuka gerai baru seperti itu sebanyak 20 triliun misalkan ya. Nah, kemudian kalau pinjam di bank kan otomatis kita akan membayar bunga. Nah, kemudian perusahaan Telkom ini berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham disepakatilah bahwa memilih jalan IPO ya, atau yang biasa kita kenal itu dengan istilah initial public offering atau menjual saham ke publik seperti itu. Nah, perusahaan Telkom kan butuh dana 20 triliun. Sementara di sini nilai kapitalisasi pasarnya yaitu 100 triliun. Maka 20% dari 100 triliun itu berapa? Tentu adalah 20 triliun. Seperti itu. Nah, berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham bahwa disepakati nih perusahaan Telkom ini akan melepas sahamnya di harga Rp1.000 per lembar. Tuh, hasil kesepakatan rapat umum pemegang saham ya. Nah, Rp1.000 per lembar. Maka Rp1.000 ini dikali berapa lembar agar mendapatkan 20 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, setelah dikalkulasikan ternyata Rp1.000 dikali 20 miliar lembar saham ya. Rp1.000 dikali 20 miliar lembar saham diperolehlah dana sebesar 20 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, selanjutnya perusahaan Telkom ini kan setelah IPO dia melepas ke publik. Kemudian sahamnya akan diterima oleh Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, kemana IPO-nya ya? Tentu ke PT Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti
saham Telkom yang sebanyak 20 miliar lembar ini akan diperdagangkan di Indonesian Stock Exchange atau pasar saham ya, di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini kan punya dua anak perusahaan. Yang pertama yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kriling Penjaminan Efek Indonesia atau disingkat dengan KPI. Nah, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ini bertugas dalam menyimpan efek atau menyimpan saham seperti itu. Kemudian PT Kriling Penjaminan Efek ini menjamin dana para investor seperti itu. Nah, perusahaan Telkom ini tadinya kan ingin melepas ke publik. Nah, maka yang terjadi adalah sertifikat fisik atau warkat saham dari Telkom ini akan ditahan di kantor KSEI ya, atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, perusahaan Telkom ini akan memilih manajer investasi yang akan menjualkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia seperti itu. Jadi ada manajer investasi yang akan menjualkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia seperti itu. Terserahlah perusahaan Telkom ini mau memilih manajer investasi yang mana, karena di Bursa Efek itu ada banyak manajer investasi yang terdaftar ya, baik itu di Bursa Efek maupun di Otoritas Jasa Keuangan yang telah memperoleh izin. Nah, selanjutnya setelah sertifikat fisik ini ditahan di kantor KSEI, maka manajer investasi itu akan memberikan dana sebesar 20 triliun ya, sebesar 20 triliun ke perusahaan Telkom Indonesia atau TLKM kode perusahaannya. Nah, setelah menerima dana itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan Telkom ini seperti itu. Nah, manajer investasi itu akan menyerahkan 20 miliar lembar saham ini ya, yang dilepas ke publik ini dalam bentuk scriptless atau surat elektronik yang sifatnya digital seperti itu. Nah, selanjutnya setelah masuk ke Bursa Efek Indonesia dalam hal ini di pasar saham, yaitu di sistem Indonesian Stock Exchange, maka siap untuk dibeli oleh masyarakat umum atau masyarakat luas seperti itu, baik itu dari Indonesia sendiri maupun dari negara lain seperti itu. Nah, selanjutnya misalkan di sini datang investor yang bernama Kadek Mertayasa. Nah, Kadek Mertayasa ini ingin membeli saham Telkom ini seperti itu, yang telah dilepas ke publik tadi sebanyak 20 miliar lembar. Nah, tentu sebelum membeli, Kadek Mertayasa harus memiliki yang namanya rekening dana investor dan identitas tunggal investor atau SID. Nah, bagaimana caranya? Tentu Kadek Mertayasa ini akan memilih sekuritas sebagai mitra dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia nantinya. Nah, katakanlah Kadek Mertayasa ini memilih Mandiri Sekuritas ya sebagai mitra dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal. Nah, nanti selanjutnya Mandiri Sekuritas lah yang akan meneruskan permintaan beli maupun jual dari Kadek Mertayasa ke Bursa Efek Indonesia seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi katakanlah ya, misalnya di sini di hari Senin, Kadek Mertayasa ingin membeli saham Telkom di harga Rp1.200 per lembar ya, di harga Rp1.200. Kenapa Rp1.200? Karena setelah IPO tentunya saham Telkom itu pasti akan naik. Kenapa naik? Karena banyak masyarakat yang ingin membeli, yang ingin memiliki saham Telkom ini. Kenapa? Karena ada kecenderungan perusahaan-perusahaan yang baru IPO itu sahamnya pasti akan diborong oleh masyarakat. Nah, sehingga harganya akan naik.
Nah, katakanlah Kadek Mertayasa ini kebagian saham di harga 1.200 gitu, sebanyak 100 lot. Jadi dia ingin membeli di harga 1.200 sebanyak 100 lot. Maka 100 lot ini akan dikali dengan 100 lembar. Kenapa? Karena satuan lot itu adalah 100 lembar. Jadi satu lot sama dengan 100 lembar ya. Satu lot sama dengan 100 lembar. Maka 100 lot dikali 100, maka diperolehlah 10.000 lembar. Nah, jadi 1.200 dikali 10.000 lembar, maka Kadek Mertayasa akan mengeluarkan dana sebesar 12 juta rupiah ya, 12 juta rupiah. Ini belum dipotong pajak ya, baik itu pajak dari Mandiri Sekuritas atau sekuritasnya sendiri maupun dari pihak Bursa Efek Indonesia, pihak Kustodian Sentral Efek Indonesia, dari pihak Keriling Penjaminan Efek Indonesia, maupun dari pihak negara sebagai penyedia layanan ini. Seperti itu. Nah, setelah Kadek Mertayasa membeli ya, jadi Kadek Mertayasa ini memerintahkan Mandiri Sekuritas seperti itu. Mandiri, belikan saya saham Telkom sebanyak 100 lot ya, seperti itu. Jadi Kadek Mertayasa memerintahkan Mandiri, kemudian Mandiri akan meneruskan orderan atau perintah dari Kadek Mertayasa ke sistem JADS ya, di Bursa Efek Indonesia atau di Indonesian Stock Exchange. Nah, selanjutnya ketika ada yang menjual saham Telkom di harga 1.200 sebanyak 100 lot, maka Kadek Mertayasa akan kebagian saham Telkom ini. Seperti itu. Nah, mekanisme penyelesaian transaksinya terjadi setelah 2 hari kerja atau T+2. Nah, bagaimana itu mekanisme transaksi T+2? Anda bisa nonton di pojok kanan atas video ini ya. Nah, selanjutnya setelah 2 hari kerja, maka Kadek Mertayasa akan menerima saham dari KSEI. Nah, tadi kan KSEI yang menjamin saham ya. Jadi KSEI yang akan memberikan saham. Selanjutnya setelah 2 hari kerja, maka Kustodian Sentral Efek Indonesia ini akan memberikan saham ya, menyerahkan saham ke Mandiri Sekuritas. Nah, selanjutnya Mandiri Sekuritas akan menyerahkan saham tersebut ke Kadek Mertayasa ya, dalam bentuk scriptless seperti itu. Masuk ke akunnya dalam bentuk scriptless disertai bukti transaksi saham. Nah, bukti ini dalam bentuk format PDF yang dikirim ke email Kadek Mertayasa ya, selaku pemegang saham Telkom ini. Siapa yang mengirimkan? Yaitu Mandiri Sekuritas sebagai partner, jadi seperti itu. Nah, sebagai bukti bahwa Kadek Mertayasa itu betul-betul memiliki saham Telkom itu. Nah, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ya, seperti itu. Nah, nanti Anda cari sendirilah di Google undang-undang tersebut. Nah, ada di dalam pasal 51 ayat 1 ya, tentang saham. Nah, selanjutnya Kadek Mertayasa ini akan menyerahkan dana sebanyak 12 juta ya setelah 2 hari kerja nih, plus pajaknya tentunya lebih dari 12 juta karena sudah dikenakan pajak. Jadi setelah menyerahkan dana ke Mandiri, nanti selanjutnya Mandiri akan menyerahkan dana ini ke KPI sebagai lembaga penjamin dana investor. Jadi akan diserahkan ke KPI, kemudian KPI ini akan menyerahkan dana yang sebesar 12 juta itu ke penjual saham Telkom yang tadi diterima oleh Kadek Mertayasa tadi, yaitu kalau bukan ke perusahaannya, pasti ke investor retail yang lainnya, seperti itu. Nah, itulah hakikat sejati dari perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Ini saya ambil satu contoh ya dari perusahaan Telkom. Nah, sedangkan perusahaan-perusahaan yang lainnya sama, mekanismenya sama seperti ini.
Ya, ini adalah gambaran yang sebenarnya dari perdagangan saham itu. Tentu ada beberapa bit informasi yang kalian butuhkan untuk memudahkan kalian memahami tentang konsep ini. Demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang hakikat sejati dari perdagangan saham. Nah, dalam episode selanjutnya kami akan membahas mengenai cara membeli saham, kemudian cara menjual saham, dan cara memesan saham secara otomatis, ya, atau istilahnya auto order. Nah, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Mertayasa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.